Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarowe. Teman-teman, saya akan membahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Seperti biasa, sebelum kita pembahasan soal, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya, sebagai bentuk support kalian kepada kami sehingga kami juga semangat buat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda loncengnya ya teman-teman, supaya kalian mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Teman-teman, saya cuma ngasih ingat nih, jangan lupa kalian latihan manajemen waktu ya, karena di SKB itu paling penting adalah manajemen waktu. Saya tidak pernah meragukan teman-teman untuk materi-materi atau skill yang kalian kuasai, karena kita cuman tugas kita di sini cuma mengingat atau mereview ulang apa yang kita pelajari dulu ya teman-teman saat kuliah. Seperti itu. Yang paling penting adalah manajemen waktu, karena saat ujian yang diserang adalah mental kita. Mental kita di mana ya? Di manajemen waktu. Oke, kita langsung bahas soalnya teman-teman. Yang bukan termasuk manfaat informed consent adalah A. Mencegah penipuan atau paksaan, B. Merangsang profesi medis untuk introspeksi, C. Mengajukan keputusan yang tidak rasional, D. Melibatkan masyarakat memajukan prinsip autonomi, atau E. Pengawasan dalam penelitian biomedik. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu mengajukan keputusan yang tidak rasional ya, karena di sini yang diminta soal adalah yang bukan ya. Menurut bentuk informed consent terdiri dari dua jenis, yaitu informed consent atau expressed consent. Yang dimaksud expressed consent adalah kecuali A. Bentuk persetujuan yang dinyatakan lisan maupun tulisan, B. Bentuk tulisan melalui tersirat, C. Bentuk persetujuan di saat kondisi darurat, D. Persetujuan melakukan tindakan emergensi, atau E. Persetujuan dengan tulisan. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu bentuk persetujuan yang dinyatakan lisan maupun tulisan ya. Jadi implement consent itu persetujuan secara tersirat, umumnya saat kondisi darurat di mana diperlukan tindakan medis tetapi pasien atau keluarga tidak dapat memberikan persetujuan lisan atau tertulis saat itu. Kalau expressed consent merupakan persetujuan berbentuk tulisan ya, baik dalam lisan maupun tulisan, umumnya dilakukan pada prosedur atau pengobatan tanpa resiko. Informed consent tidak berlaku pada hal berikut kecuali A. Diperoleh dengan paksaan, B. Informasi diberikan kepada wali, C. Dari orang yang tidak berwenang, D. Diberikan gambaran yang salah, atau E. Pasien tidak sepenuhnya sadar. Jawabannya adalah B ya teman-teman, informasi diberikan kepada wali ya, ini tidak berlaku ya. Terus kemudian ini yang diminta soal adalah kecuali. Nyonya M berusia 38 tahun, memiliki dua anak. Anak pertama berusia 3 tahun, anak kedua berusia 12 tahun. Pasien datang ke puskesmas untuk menjadi aksektor KB. Pada dokumentasi, bidan menandai usia pasien. Alasan bidan memprioritaskan usia pasien pada kasus tersebut adalah A. Pasien terlambat menggunakan KB, B. Usia 37 tahun adalah batas resiko, C. Pasien belum pernah menjadi akseptor KB, D. Untuk penentuan alternatif pemakaian KB yang dipilih, atau E. Karena pasien sudah mempunyai dua anak. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu untuk menentukan alternatif pemakaian KB yang dipilih. Ya, konseling dan penapisan KB dimanfaatkan untuk memilih KB yang terbaik dan cocok bagi pasien. Koordinasi pengambilan keputusan dilaksanakan bersama bidan agar efektif. Kontrasepsi pada wanita di atas usia 35 tahun adalah jenis kontrasepsi progestin, antara lain implan, suntikan progestin, dan pil progestin. Jika digunakan dengan benar, maka tingkat efektivitasnya bisa mencapai 0,3 kehamilan per 100 perempuan.
Nyonya C berusia 36 tahun, B1A0, akseptor KB pil. Datang ke PMB karena lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir takut hamil. Hasil TTV dalam batas normal. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Memberikan suntikan KB, B. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan, D. Memberikan kontrasepsi darurat, atau E. Menganjurkan ibu memakan 2 tablet pil yang lupa. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu memberikan kontrasepsi darurat ya. Kontrasepsi darurat hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam selama berhubungan seksual tanpa perlindungan ya. Jadi 72 jam kan 3 hari ya teman-teman ya. Nyonya S berusia 25 tahun datang ke PMB mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi. Melahirkan anak pertama 6 minggu yang lalu, menyusui bayinya secara eksklusif, dan belum melakukan hubungan seksual. TTV dalam batas normal. Inspekule panjang uterus 5 cm. Alat kontrasepsi apakah yang sesuai? A. AKDR, B. AKBK, C. MOW, D. Pil suntik, pil, E. Suntik kombinasi. Jawabannya adalah B ya teman-teman, AKBK. Sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi, kondisi laktasi 6 bulan sampai kurang 6 bulan kondisi laktasi 6 minggu sampai dengan kurang 6 bulan laktasi untuk metode kontrasepsi pil kombinasi. Suntik kombinasi merupakan masuk ke dalam kategori 3, yaitu tidak dianjurkan. Sedangkan untuk metode pil progestin, DMPA, AKBK, dan AKDR termasuk kategori 1 ya teman-teman, yaitu kondisi di mana ada pembatasan. Tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi. Namun karena panjang serviknya 5 cm tidak memungkinkan dipasang AKDR dan pada primipara tidak dianjurkan MOW, maka jawabannya adalah AKBK ya, alat kontrasepsi bawah kulit. Nyonya A berusia 22 tahun, P1A0, telah melahirkan 2 bulan yang lalu, datang ke PMB mengatakan ingin KB tetapi tetap menstruasi dan tidak mengganggu ASI. Hasil pemeriksaan menunjukkan dalam batas normal. Apakah jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kasus di atas? A. Pil kombinasi, B. Suntik progestin, C. Suntik kombinasi, D. IUD, atau E. Implan. Jawabannya adalah D ya teman-teman, IUD. Metode IUD adalah metode yang sangat efektif dan tidak mengandung hormon apapun, tidak mempengaruhi ASI dan perubahan siklus haid. Nyonya G berusia 23 tahun datang ke PMB mengatakan 2 hari yang lalu melakukan hubungan seksual dengan suami tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Pasangan belum menginginkan anak, bidan memberikan kontrasepsi darurat. Berapa jam batas waktu pemberian kontrasepsi dari waktu ibu berkunjung ya? Jawabannya adalah B ya teman-teman, 24 jam. Ya, jawabannya adalah B ya teman-teman, 24 jam. Jadi kan kalau kontrasepsi darurat itu kan maksimal 72 jam, dan ini sudah mengatakan bahwa sudah 2 hari yang lalu kan, berarti sisa 24 jam atau 1 hari. Oke. Nyonya R berusia 24 tahun, P2A0, datang ke RS dengan keluhan terlambat haid 3 minggu. Pemeriksaan PP test positif, IUD masih ada dalam rahim dan tampak. Apa tindakan yang harus dilakukan bidan? A. USG, B. Melepas IUD secara perlahan, C. Memberikan pil KB, D. Memberikan IUD dalam rahim, atau E. Memberikan multivitamin. Jawabannya adalah B ya teman-teman, melepas IUD secara perlahan. Kira-kira 50% pasien hamil intrauterin dengan AKDR akan mengalami abortus, dan 50% lainnya dapat hamil sampai aterm. Pada sebagian golongan abortus spontan dapat menjadi septikemia atau shock septik.
Pilihan keputusan ada dua, yaitu pertama mempertahankan atau mengakhiri kehamilan. Karena dalam pilihan jawaban mengarah ke mempertahankan kehamilan, maka jawaban yang benar adalah melepas IUD dengan perlahan dengan syarat filamen tampak, dan karena dalam kasus tersebut adalah IUD-nya tampak terlihat. Oke. Nyonya R berusia 27 tahun datang ke PMB mengeluh memakai KB pil kombinasi selama 2 tahun. Sekarang mengalami bercak-bercak perdarahan di luar haid. Ya. Hasil pemeriksaan TTV normal, muka berjerawat, BB meningkat 15 kilo. Masalah gangguan haid kasus tersebut adalah A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Polimenorea, D. Hipermenorea, atau E. Oligomenorea. Jawabannya adalah E ya teman-teman, oligomenorea, yaitu siklus haidnya lebih panjang dari 35 hari ya, lebih dari 35 hari. Oke teman-teman, demikian soal-soal yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya juga minta maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.